Kega Warrior, let's go! Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah Itu ada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. kalungkanlah itu pada lehermu, Tuliskan itu pada hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kega Warrior, let's go. Halo adik-adik, ketemu lagi dalam ibadah gereja anak Kega. Hore! Dan hari ini Kak Stanley senang sekali bisa beribadah bersama dengan adik-adik di rumah. Coba kakak lihat, siapa di sini yang semangat, sukacita dan menantikan ibadah kita? Wow, luar biasa, tepuk tangannya dong. Adik-adik sudah menunggu ya, udah siap-siap untuk kita sama-sama ibadah ya. Hari ini kita mau sama-sama dengar cerita yang seru sekali ya. Siapa di sini siap mendengar cerita dari firman Tuhan? Siap semuanya. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan dulu ya. Yuk, kakak mau ajak kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami Tuhan sungguh bersyukur kami bisa berkumpul kembali beribadah walaupun secara online. Tuhan pimpin setiap kami, anak-anak-Mu. Kami siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami juga siap untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go Jesus. Amin. Iblis, no, no, no. Wata, anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Wah, luar biasa, adik-adik senang sekali ya, sukacita. Wah, kakak juga bersukacita. Nah, adik-adik tahu nggak ya kalau sukacita itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Nah, yuk kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, kita mau hidupnya berbuah, ya kan? Dan buah kita itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya adik-adik di rumah, boleh bangkit berdiri. Papa mama juga di rumah, ya boleh ajak adik-adik di rumah ya. Kita mau sama-sama nyanyi ya. Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan.
ya, kita semua hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Coba kamu lihat tangannya dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya. Wow, luar biasa, semuanya mau dipimpin sama Roh Kudus ya. Kita mau bersuka cita, punya kerendahan hati yang mengasihi. Yuk sekali lagi. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, Penguasaan diri ya, penguasaan diri. Oke, sama-sama yuk. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, setiap hari ya, kita mau hidup dipimpin sama Roh Kudus ya. Nanti kita tentram, sukacita, penguasaan diri ya. Ada belas kasihan. Yuk adik-adik, itulah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau jadi berkat ya adik-adik. Wow, luar biasa. Kega Warrior, let's go. Nah, tadi kita sudah sama-sama nyanyi bahwa kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ya adik-adik, kalau hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya kita punya janji, Tuhan, aku mau hidupnya dipimpin Roh Kudus ya. Roh Kudus itu juga Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau sama-sama nyanyi satu kali lagi lagu yang sama ya kan, bahwa kita mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan ya. Adik-adik, kalau binatang-binatang aja mereka punya induk, mereka ikut induknya. Nah, bagaimana dengan manusia? Ya, kita mau ikut kepada Bapa kita. Yuk lagunya silakan, kita mau sama-sama nyanyi ya. Adik-adik, tepuk tangan semua. Anak bebek punya induk nggak? Ya punya lah. Kega Warrior. Kalau anak ayam? Let's go, Jesus. Nah, kalau Amin. anak Tuhan Iblis. mengikuti No, Yesus. no, Anak bebek ikut induknya. Quack 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 quack. Quack 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 quack. Anak domba ikut induknya. Apa? Embe embe. Embe embe. Anak ayam ikut induknya. Suara ayam gimana? Cap 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 cap. Cap 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 cap. Anak Tuhan mengikuti Yesus. Semua. Haleluya. Haleluya. Wah, ya. Anak bebek ikut induknya. Kalau anak ayam, anak bebek, ikut anak induknya. domba ikut induknya. Anak domba ikut Kita anak Tuhan induknya. ikut Kalau kita siapa? ikut siapa ya? Ikut Kita ikut Tuhan Yesus. Anak bebek ikut induknya. Quack, 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 quack. Anak domba ikut induknya. Embe, embe, Embe embe. Anak Apa lagi? ayam ikut induknya. Ciap, 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 ciap. Anak Tuhan mengikuti Yesus. Semua sama-sama. Haleluya. 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 Kega Warrior, let's go. Tepuk tangan semua adik-adik, luar biasa ya. Wah, luar biasa ya. Anak Tuhan ikut Tuhan Yesus ya. Dimanapun kita berada, kita mau ikut ya kan Bapa kita, Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebagai salah satu contoh atau bentuk kita ikut Tuhan adalah kita mau dengar firman Tuhan. Siapa siap dengar firman Tuhan? Siap semua. Yuk adik-adik, kakak mau ajak sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan dulu ya. Mari adik-adik, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
kasih bahwa kami anak-anak-Mu. Terima kasih kami berharga bagi-Mu. Terima kasih buat penebusan yang Kau berikan lewat putra-Mu yang kudus, yaitu Yesus. Itulah tanda bagaimana kami dikasih oleh Bapa. Kami mau Tuhan dengar firman-Mu. Bapa pimpin adik-adik di rumah, setiap kami yang juga ikut ibadah online ini. Kami percaya lewat firman-Mu, kami boleh hidupnya diubahkan. Bertemu dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Dalam nama Yesus, setiap kami adik-adik di rumah mau konsentrasi, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Amin. Oke, wow adik-adik ya sudah gak sabar ya kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Oke, yuk adik-adik semua siap ya, konsentrasi ya, penuh perhatian dan fokus kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita mau panggil kakak pembina yang satu ini. Silakan Kak. Shalom adik-adik semua. Wah, senang sekali nih Kak Eva ketemu lagi sama adik-adik lewat ibadah kita. Nah, kali ini Kak Eva mau cerita tentang apa ya? Oh, sebelum adik-adik dengar firman Tuhan, kita baiknya berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sekarang kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap hati kami, telinga kami, bahkan seluruh anggota tubuh kami. Supaya kami bisa duduk diam, sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kali ini Kak Eva mau cerita tentang satu karakter. Apa itu? Yaitu karakter loyalitas ya. Apa sih Kak loyalitas itu? Nah adik-adik, loyalitas itu adalah kita menyatakan komitmen atau janji. Kita mau berjanji dan mau setia melakukan apa yang diperintahkan orang-orang yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Atau bahasa kerennya otoritas yang diberikan Tuhan buat kita. Nah adik-adik, dalam karakter loyalitas ini ada 4 hal yang akan kita lakukan. Nah seperti janji, komitmen kita. Yuk sama-sama Kak Eva mau ajak adik-adik di rumah juga ikut ya, memperkatakan ya bersama-sama ya 4 karakter atau 4 hal-hal yang akan kita lakukan di dalam karakter loyalitas. Tapi sebelum kita mengucapkannya, adik-adik semuanya berdiri dulu. Ayo berdiri semuanya. Sikapnya yang baik, yang tegap, jangan pegang mainan apa-apa lagi ya. Sudah siap semuanya? Nah kalau sudah siap, kita akan mulai. Saya akan 1. Setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. 2. Menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. 3. Tetap mengasihi keluarga saya sekalipun dalam keadaan susah. 4. Menolong teman yang dalam kesulitan. Adik-adik sekarang ya, karakter loyalitas ini bisa kita pelajari dari Alkitab loh. Ya semua ada di dalam Alkitab. Ya, kali ini kita belajar dari karakter seorang ya di dalam kitab Yosua ya. Yosua 6 ayat 16 sampai 19 dan juga di Yosua 7 ya ada cerita tentang loyalitas di situ. Nah, nanti adik-adik di rumah boleh baca kembali ya Alkitabnya bersama papa mama. Nah, ini dia ceritanya nih ya. Suatu hari sebelum bangsa Israel berperang melawan Yeriko,
ya Tuhan memberikan suatu perintah bahwa ya semua emas, perak, ya barang-barang tembaga dan besi semuanya itu dikuduskan buat Tuhan. Jadi tidak ada yang boleh mengambilnya. Nah, Tuhan memberikan perintah ini lewat Bapak Yosua yang waktu itu adalah pemimpin dari bangsa Israel. Nah, artinya Bapak Yosua ini adalah otoritas yang diberikan Tuhan buat bangsa Israel untuk ditaati perintahnya. Ya kan? Lalu Bapak Yosua menyampaikan perintah yang diberikan Tuhan tadi kepada bangsa Israel bahwa nanti kalau mereka sudah menang terhadap orang-orang Yeriko, semua ya emas, perak, barang-barang tembaga dan besi itu semuanya dikuduskan untuk Tuhan. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Nah, lalu ya mereka menaati tidak apa yang dikatakan Bapak Yosua? Ternyata adik-adik ya ada aja loh satu orang yang tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Bapak Yosua. Ya, yang diperintahkan Tuhan tadi. Ya kan? Siapa dia? Namanya adalah Akan. Siapa namanya adik-adik? Ya betul, Akan. Akan ya tidak ya menaati apa yang diperintahkan Bapak Yosua. Dia tidak loyal adik-adik. Kenapa? Dia mengambil ya barang-barang yang harusnya dikhususkan buat Tuhan tadi. Ada emas, perak, juga dia lihat ada jubah yang indah. Dia ambil dan dia sembunyikan adik-adik di dalam kemahnya. Nah, tidak ada yang tahu loh perbuatan Akan ini. Bapak Yosua saja tidak tahu. Tidak ada yang melihat. Tapi ada loh pribadi yang tahu apa yang dilakukan Akan. Siapa? Tentu saja Tuhan Allah. Tuhan Allah mengetahui, bisa melihat ya apa yang gak bisa dilihat manusia, yang tersembunyi bahkan dalam hati kita. Tuhan tahu. Nah, waktu mereka ya berperang kembali melawan Ai, kota Ai, mereka kalah adik-adik. Wah, Bapak Yosua bingung ya. Kok bisa kalah ya? Padahal kota Ai itu kota kecil. Ya, penduduknya tidak banyak. Dibanding Yeriko yang mereka kalahkan sebelumnya. Kota yang besar dengan banyak penduduk. Mereka bisa menang. Wah, ternyata adik-adik. Ya, mereka kalah karena ada yang berbuat dosa. Ada yang tidak taat. Makanya mereka kalah berperang melawan Ai. Nah, akhirnya Tuhan memberitahukan dong kepada Bapak Yosua bahwa orang yang tidak taat tersebut adalah Akan. Ya, lalu Bapak Yosua menegur Akan, ya. Lalu Akan mengakui adik-adik bahwa dia benar sudah mengambil barang-barang yang harusnya buat Tuhan, ya. Lalu ya Akan akhirnya dihukum, ya, karena dia ya, berbuat yang melanggar yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau meniru perbuatan Akan? Tentu saja kita jangan ya melakukan apa yang dilakukan Akan tadi. Akan itu sudah tidak loyal. Dia melanggar
perintah yang diberikan Tuhan lewat Bapak Yosua yang adalah otoritas dari bangsa Israel. Nah, Tuhan kan mau kita menjadi anak-anak yang loyal, yang setia. Nah, siapa saja sih orang-orang yang diberikan Tuhan sebagai otoritas kita? Nah, adik-adik, kalau kita di rumah, Tuhan memberikan siapa ya? Betul, Tuhan berikan kita papa mama. Atau kalau ada opa oma di rumah, ya kita harus menaati, melakukan apa yang mereka perintahkan. Contohnya apa Kak Eva? Misalnya nih, papa mama suruh ayo makan sayur, makan buah, tidur siang. Nah, ya kan? Adik-adik mau tidak melakukan apa yang diperintahkan papa mama? Ya, papa mama memberikan perintah itu buat kebaikan adik-adik. Makan sayur dan buah supaya badannya sehat dan kuat. Tidur siang, istirahat supaya adik-adik bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kalau yang sudah sekolah, ada nih otoritas yang diberikan Tuhan. Yaitu siapa? Ya, Bapak dan Ibu Guru. Nah, kalau lagi sekolah nih, ya sekarang masih online ya sekolahnya, walaupun ada yang sudah ke sekolah, tapi kalau lagi online, gurunya lagi mengajar ya, lalu adik-adik wah sibuk buka-buka main game atau nonton-nonton kartun. Nggak kelihatan sih sama Bapak Ibu Guru, tapi Tuhan lihat tidak taat. Bapak Ibu Guru pasti sedih kalau tahu. Tuhan juga pasti sedih. Karena kalau adik-adik tidak perhatikan, nanti kalau lagi ujian, adik-adik nggak akan bisa mengerjakannya. Ya kan? Lalu kalau di Kega, siapa ya? Tentu saja kakak pembina Kega. Kakak pembina bilang, ayo adik-adik rajin ibadah ya. Hafal ayat, kirim ayat. Nah, adik-adik mau tidak taat melakukan ya orang-orang semua tadi yang Kak Eva ceritakan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Tuhan pastinya mau adik-adik taat, loyal kepada otoritas atau orang-orang yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau adik-adik mau ya melakukan apa yang sudah kita sebutkan bersama-sama tadi, 4 hal ya di dalam karakter loyalitas, maka papa mama, guru-guru, apalagi Tuhan Yesus pasti akan senang. Ya, adik-adik yang mau, yuk kita sekarang mau lipat tangannya. Kak Eva mau berdoa buat adik-adik yang mau setia, mau loyal ya kepada otoritas yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini Tuhan. Aku berdoa buat semua adik-adik dan semua kami yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biar Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang berjanji melakukan dan menaati otoritas atau orang-orang yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, yaitu papa mama di rumah, guru-guru di sekolah, ya kakak-kakak pembina Kega, dan siapapun Tuhan, orang-orang pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami bisa menjadi anak-anak yang loyal, anak-anak setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita punya ayat hafalan baru ya, yaitu dari Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu
pada loh hatimu. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, adik-adik hafalkan ya dan perkatakan firman Tuhan ini. Lalu jangan lupa videokan dan kirim ke grup kelas masing-masing. Nah, sekian dulu ibadah kita kali ini ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau berdoa bersama doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita sama-sama ya berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik boleh angkat tangannya semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dengan hati dan roh yang loyal, mau taat kepada otoritas, kepada orang-orang yang diberikan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Kak Eva memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian dulu ibadah kita. Sampai ketemu lagi ya dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.